Halo teman-teman digitalku, kumaha damangcu. Siapa sih yang gak tahu film ini? Sebuah film remake dari film klasik tahun 1975 yang berjudul Death 2000 disutradarai oleh Paul W.S. Anderson dan dibintangi oleh Jason Statham sebagai pemeran utamanya. Film ini bercerita tentang dunia yang telah terperosok ke dalam krisis ekonomi dan keuangan yang sangat parah, Cok. Salah satu dampak dari krisis ini adalah transformasi sistem peradilan pidana, di mana penjara telah menjadi bisnis besar dan sangat menguntungkan. Oke lah, nggak usah cang-cincong lagi, langsung aja kita masuk ke alur filmnya, let's go! Pada tahun 2012, jatuhnya perekonomian Amerika Serikat membuat angka kejahatan meningkat. Oleh sebab itu, muncullah penjara-penjara yang diprivatisasi. Dengan kata lain, suatu perusahaan swasta menjalankan sebagian besar penjara di seluruh negara untuk mendapatkan keuntungan. Salah satu penjara tersebut adalah Lembaga Pemasyarakatan Terminal Island. Mereka memperoleh keuntungan dari Death Race, sebuah balap kendaraan tempur yang disiarkan melalui situs berbayar di internet. Death Race ini bukan balapan biasa, Cuk, karena mobil yang peserta pakai sudah dimodifikasi khusus dengan senjata dan berlapis baja, karena selain menuju garis finish, mereka juga akan bertarung di dalamnya. Suatu hari di tahun 2020, seorang pembalap yang sering dipanggil Frank terlihat hampir sampai di garis finish. Melihat hal tersebut, rivalnya yang bernama Joe pun kesal. Makanya dia menyerang Frank dengan sangat brutal setelah menyingkirkan pembalap yang lain. Navigatornya yang bernama Cash menyuruh Frank untuk menyerah atau kalau tidak mereka akan mati. Sayangnya Frank menolak. Dia menyuruh Cash untuk keluar saja dari mobilnya, tapi yang terjadi setelah itu adalah scene kemudian berpindah kepada pekerja industri dan mantan narapidana bernama Jensen Ames. Suatu hari, ketika Jensen dan para pekerja lain sedang antri untuk menerima gaji mereka, tiba-tiba segerombolan polisi datang untuk menutup pabrik yang sudah hampir bangkrut itu. Lalu Jensen yang tidak terima pun berusaha untuk melawan, walaupun akhirnya pabrik tersebut akan ditutup juga. Saat malam tiba, Jensen pun pulang ke rumah. Hari itu tentu saja merupakan hari yang buruk untuk Jensen. Tapi untungnya dia punya istri yang pengertian. Walaupun Jensen pulang hanya membawa uang $300, sang istri tetap menyambut Jensen dengan hangat. Ya, walaupun keinginan bercocok tanamnya harus gagal sih karena bayi mereka yang bernama Piper tiba-tiba menangis. Di sini Jensen yang mengambil tugas untuk menenangkan bayinya, sedangkan sang istri akan melanjutkan aktivitas memasaknya. Namun ketika Jensen baru saja mandi dan turun untuk menemui istrinya lagi, sang istri sudah tergeletak tidak bernyawa dan beberapa saat kemudian datang seorang pria bertopeng yang menyerang Jensen sampai pingsan. Singkatnya, ketika Jensen terbangun, tangannya sudah memegang pisau yang berlumuran darah milik sang istri. Dari kejadian itu, Jensen pun dituduh telah membunuh istrinya sendiri dan akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sesampainya di penjara Terminal Island, Jensen dimasukkan ke dalam sel bersama dengan penjahat kelas kakap yang lain. Di sana, Jensen diganggu oleh tahanan yang lain karena tuduhan kejahatannya ini. Dan karena tidak terima, Jensen pun mencoba untuk melawan hingga akhirnya dipanggil oleh ketua sipir sekaligus pemilik balapan Death Race bernama Hennessy. Di sana, Jensen pikir dirinya akan diberi hukuman lebih berat karena sudah membuat kekacauan dengan tahanan yang lain. Tapi ternyata Hennessy akan menawarkan sebuah pekerjaan baru, Cok. Jadi, mengetahui kalau dulunya Jensen mahir di dunia balap, Hennessy langsung bercerita tentang pembalap bertopeng bernama Frank. Gara-gara kecelakaan di balapan terakhirnya itu, Frank meninggal dunia di meja operasi. Dan karena media belum tahu akan kematian Frank serta demi kelangsungan cuan perusahaannya sendiri, Hennessy menyuruh Jensen untuk berpura-pura menjadi Frank. Aturannya setelah Frank memenangkan 5 lomba berturut-turut, maka dia akan bebas dari penjara. Nah, karena Frank sudah berhasil memenangkan 4 perlombaan, maka Jensen hanya perlu menang pada 1 lomba saja. Lalu setelah itu Jensen bisa terbebas dari penjara. I might surprise you.
Setelah menerima tawaran itu, Jensen langsung dipertemukan kepada timnya Frank. Mereka terdiri dari coach dan 2 mekaniknya bernama Gunnar dan Liz. Usai berkenalan, coach pun menunjukkan Mustang VH Fastback yang dulu digunakan Frank untuk balapan. Mobil itu kini sudah selesai diperbaiki dan akan Jensen gunakan pada balapan pertamanya di Death Race nanti. Lalu seperti yang Mimin bilang di awal tadi, Cok, balapan ini bukan balapan biasa. Death Race dibagi menjadi 3 tahap. Tahap 1 dan 2, peserta harus berusaha untuk bertahan hidup. Dan pada tahap ketiga, peserta harus memenangkan perlombaan agar dapat menambah hitungan menuju kebebasan. Singkat cerita, Death Race tahap 1 pun tiba, dan sangat terdengar jelas riuh para tahanan ketika Frank muncul, yang padahal dia adalah Jensen yang menyamar. Lalu, tepat sebelum balapan dimulai, Jensen bertemu dengan navigatornya yaitu Elizabeth Case yang merupakan navigator Frank sebelumnya. Dan karena kaca mobilnya dimodifikasi khusus menggunakan kaca satu arah, Jensen pun langsung membuka topengnya. Ketika balapan dimulai, Jensen tampak kewalahan, apalagi rivalnya yang bernama Joe sangat terobsesi untuk mengalahkan Jensen. Tapi beruntungnya Jensen punya Case sebagai navigator, sehingga segala serangan apapun yang diberikan lawan, Jensen bisa mengatasinya bahkan memberikan serangan balik untuk mereka. Makin lama balapan semakin memanas dan peserta satu persatu mulai berguguran. Di sini Jensen sempat mendapatkan kendala karena peralatan pertahanan mobilnya tiba-tiba mengalami malfungsi. Tapi lagi-lagi berkat bantuan dari Case, Jensen berhasil melewatinya hingga berhasil mengungguli perlombaan. Sialnya, di saat garis finish sudah ada di depan mata, kefokusan Jensen terganggu oleh Pachenko yang melakukan gerakan persis seperti orang yang sudah membunuh istrinya. Hingga tiba-tiba, gara-gara serangan itu Jensen pun gagal memenangkan pertandingan. Walaupun kecewa, Hennessy menyuruh Jensen untuk kembali mengikuti balapan. Awalnya Jensen menolak karena dia sudah menemukan siapa pembunuh istrinya itu. Tapi karena tidak mau Piper tumbuh dewasa dan menganggapnya sebagai pembunuh ibunya sendiri, Jensen pun terpaksa menerima tawaran itu lagi. Jensen kemudian kembali ke bengkel untuk memperbaiki mobilnya. Di waktu yang sama, Pachenko lewat di depan Jensen dan hal itu membuat amarah Jensen kembali bergejolak. Niat hati ingin menghajar pria itu, Jensen malah terkena jebakan, Cok, di mana teman-teman Pachenko muncul dari belakang dan mengikat leher Jensen menggunakan rantai. Di sini hampir saja Jensen mati di tangan Pachenko, tapi untungnya Liz datang tepat waktu. Dia menusuk punggung Pachenko menggunakan pulpennya dan memberikan kesempatan Jensen untuk menyerang balik. Pertarungan sengit pun berhasil dimenangkan oleh Jensen nih. Lalu Pachenko yang takut dibunuh oleh Jensen pun akhirnya membuka rahasianya, di mana dalang dari pembunuhan itu sebenarnya adalah Hennessy. Dialah yang sudah menyuruh asistennya sendiri yaitu Ulrich dan juga Pachenko untuk menjebak Jensen agar Jensen masuk penjara dan bisa menggantikan posisi Frank. Setelah menceritakan semuanya, Pachenko pun meminta pengampunan dari Jensen. Sebenarnya Jensen tidak sudi nih memaafkan orang yang sudah membunuh istrinya. Tapi gara-gara pistol listrik yang ditembakkan oleh penjaga, Jensen pun terkapar tidak bisa melakukan apa-apa. Di hari berikutnya, perlombaan tahap kedua pun dimulai. Tapi berbeda dari kemarin, bukannya langsung tancap gas, Jensen malah membawa mobilnya ke terowongan untuk mendesak Case. Dia bertanya nih, apakah benar Case yang sudah membunuh Frank? Dalam beberapa saat, Case hanya terdiam. Tapi kemudian dia menjawab bahwa memang dirinya lah yang sudah membunuh Frank dengan menyabotase senjata pertahanan mobilnya. Tapi lagi-lagi Hennessy lah dalangnya. Dia berkata akan menandatangani surat bebas milik Case jika Case mau melakukan hal itu. Dan inti dari semuanya adalah Hennessy tidak ingin kehilangan sosok Frank. Dia ingin Frank tetap berlomba dan menghasilkan cuan untuknya. Setelah mengetahui kebenaran itu, Jensen pun kembali memacukan mobilnya ke lintasan untuk menyingkirkan pembalap yang lain. Dan dalam sekejap peserta lomba tewas setelah mendapatkan serangan dari The Dreadnought, menyisakan Joe dan Jensen yang masih berada di barisan paling depan.
Merasa tidak mampu mengalahkan senjata milik Hennessy sendirian, Jensen pun mengajak Joe untuk bekerja sama. Mereka menggiring Dreadnought ke arah lingkaran bergambar tengkorak, di mana ketika lingkaran itu dilewati, inilah yang terjadi. Melihat senjata kesayangannya hancur tidak tersisa, Hennessy sangat marah. Maka dari itu dia sengaja mengumpulkan para tahanan untuk memberikan sedikit kata-kata mutiara nih. Sedangkan Ulrich ia tugaskan untuk meletakkan bom di bawah mobil Jensen. Di sini Jensen memang belum tahu tentang keberadaan bom di mobilnya, tapi dia dan timnya sudah menyusun rencana yang lebih brilian untuk menghentikan perbuatan Hennessy. Selain itu Jensen juga menemui Joe. Tanpa membongkar penyamarannya sebagai Frank, Jensen mengajak Joe untuk bekerja sama agar mereka bisa sama-sama kabur dari penjara terkutuk itu. Frank should have a little talk. Singkat cerita, death race tahap terakhir pun tiba. Lalu sebelum balapan dimulai, Hennessy sempat menghampiri Jensen untuk memberikan surat kebebasannya jika dia berhasil memenangkan lomba. Pada balapan terakhir ini, Hennessy sengaja menyabotase semua senjata pertahanan Jensen agar Joe bisa memberikan serangannya. Hennessy pikir Jensen akan mati sebelum bom itu diledakkan. Tapi karena ia tidak tahu kalau Frank alias Jensen ini sudah melakukan kerjasama dengan Joe pun seakan-akan melepaskan rudalnya ke arah Jensen yang padahal ia menembak papan reklame yang digunakan sebagai tembok penghalang. For your information nih Joe, papan reklame itulah jalan keluar bagi mereka, makanya Joe sengaja menembakkan rudalnya ke sana. Tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi, Hennessy langsung menyuruh para penjaga untuk melakukan pengejaran. Apalagi saat Hennessy tahu bom yang sudah ia pasang berhasil diketahui oleh coach dan langsung mereka jinakan. Pada aksi pelariannya ini, Jensen mengeluarkan bahan bakarnya yang kemudian membuat mobil-mobil penjaga yang mengejar mereka meledak seketika. Lalu karena helikopter yang dikerahkan Hennessy masih berusaha mengejar, Joe dan Jensen memutuskan untuk berpisah. Di sini Cass menyuruh Jensen untuk keluar dari mobil, sementara dirinya akan berpura-pura menjadi Frank. Walaupun akan ditangkap juga, tapi setelah itu ia akan tetap bebas karena sebelumnya Hennessy sudah memberinya surat pembebasan. Ketika Cass dikepung, Jensen dan Joe kabur menggunakan kereta barang yang kebetulan lewat. Mereka akan pergi ke tujuannya masing-masing. Joe akan pergi ke Miami, sedangkan Jensen akan menjemput sang anak di panti asuhan. Yeah, it's a shame. Di sisi yang lain, Hennessy masih mengira bahwa dia sudah berhasil menangkap Frank alias Jensen. Maka dari itu, Hennessy sangat sumringah, apalagi ketika tiba-tiba Ulrich membawa hadiah penghargaan yang katanya dikirim langsung dari ranting. Tapi ketika hadiah itu dibuka, ternyata isinya adalah bom kiriman dari coach. 6 bulan kemudian diperlihatkan Joe dan Jensen sudah menjadi teman baik dan mereka bekerja di Meksiko sebagai mekanik. Tidak lama kemudian Cass pun muncul setelah mengurus pembebasannya. Melihat itu mereka pun senang, terutama Jensen karena dari awal bertemu keduanya sudah saling tertarik. Dan film pun berakhir.